mereka karena ya jatuh dalam dosa ya biasanya. Udah masih lari terus Pak Dharma. Nggak ada takutnya Pak Dharma. Ya, jadi kategori yang kedua itu walking, oke. Kategori yang ketiga, nah, next Her. Ini ada apanya tuh? Bisa dipinggirin. Nah, Her, yang ketiga udah. Yang ketiga tuh limping namanya. Limping itu itu cacat ya istilahnya. Apa pincang, limping itu artinya. Jadi finish juga gitu, finish tapi ya pincang gitu. Terseok-seok tapi masih finish, Pak. Masih finish gitu loh. Ya lumayan daripada kagak ada. Iya kan? Nah, daripada kagak finish. Ya bagaimana finish? Ya tapi lumayan daripada kagak. Ya kan? Ya, Gideon contohnya. Aduh sayang Gideon. Ya, Gideon sayang sekali. Dia startnya luar biasa dia. Ya, akhir hidupnya aduh sayang. Nah, yang paling sayang daripada semuanya Salomo. Waduh. Salomo gila. Dia salah sih katanya. Dia mestinya waktu Tuhan tanya kamu mau minta apa, dia minta hikmat. Salah. Dia nggak boleh cuma minta hikmat. Mintanya fear of God. Takut Tuhan dulu. Kalau takut Tuhan, dapat hikmat. Di Amsal ditulis. Dia yang tulis. Permulaan permulaan adalah hikmat, adalah takut akan Tuhan. Iya. Nah, kita harus doa setiap hari itu minta roh yang takut akan Tuhan. Salomo dengan hikmatnya dia bisa mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Ya, udah pada zaman itu nggak ada yang lebih kaya dari Salomo. Dia punya kekuasaan luar biasa, ya. Istrinya juga luar biasa makanya. Sampai terakhir dia akhirnya kawin sama istri-istri yang nyembah Baal, dia sendiri jadi ikut-ikut, dia lupa Tuhan. Nah, ini leader-leader ini finish the race in the poor shape katanya. Ya, mungkin ya, tapi masih lumayan lah. Walaupun pincang-pincang ya Tuhan masih sayang lah sama mereka lah. Nah, tugas kita di Full Gospel ini apa? Ini menjangkau nih yang pincang-pincang gitu. Biar tetap finish gitu loh. Iya kan? Nah, walaupun ya pada akhirnya semployongan, yang penting sampai garis finish. Jangan sampai, doa saya, jangan sampai di Tomang chapter ini nggak ada yang finish gitu. Mudah-mudahan semuanya finishnya finish well sama finish great. Ya nggak bisa jalan ya nggak bisa lari ya jalan masih lumayan. Kalau pincang ya itu udah paling ini dah, paling bawah deh gitu. Oke. Nah ini yang finish yang terakhir nih yang payah nih. Harry next Her. Nah ini disqualified. Belum di tengah jalan langsung dikasih kartu merah, disuruh keluar. Nah, contohnya siapa? Samson. Iya. Absalom. Aduh, Absalom siapa? Anaknya Daud ya? Iya kan? Ahab, Raja Ahab. Nah, ini yang gila lagi nih, yang Ananias sama Safira. Paulus langsung mati di seketika. Saul juga hancur. Ya. Yudas udah hampir di ujungnya masih ya kan? Jadi sangat sayang gitu ya. Jadi orang-orang ini sebenarnya semua yang tadi saya sebut is a great leader. Ya, cuma finishingnya ini yang jadi masalah gitu loh. Ya, it's not how we start, it's how we end gitu. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah next Harry. Apakah ya setelah 2000 tahun setelah cerita-cerita di Bible itu semua gitu ya terjadi. Apakah rasio tadi yang 30% saya bilang improve pada zaman sekarang? Jawabannya tidak, ya. Mungkin berapa minggu yang lalu kita juga baru dengar ya gereja terbesar ya, Hillsong. Ya, Brian Houston kena skandal lagi. Aduh. Jadi kayaknya akhir zaman ini semua digoncang, hamba Tuhan besar-besar semua satu-satu bertumbangan gitu loh. Ngeri sekali kita ya. Makanya ini yang kita mau di Tomang chapter ini kita jaga ya. Jangan sampai ini semua terjadi. Makanya
kenapa saya punya ya rindu banget gitu ya, kita mau belajar bagaimana kita harus finish gitu. Ya besok ada Pak Yakob yang akan ajarin kita karakter-karakter apa yang kita butuhkan agar kita bisa finishing well. Nah, saya cuma mau bahas next Harry, bahas yang enteng-enteng aja hari ini, oke? Ada 6 barrier yang mengganggu kita, yang seringkali membuat kita nggak bisa finish well, ya. Jadi rata-rata nih leader-leader ini pada jatuh ini semua. Ya karena apa gitu ya? Ya udah pastilah nomor 1 duit lah, ya. Tuhan cuma menyamakan dirinya cuma sama satu, sama mamon, ya, uang, ya. Jadi banyak leader dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Nomor 1 karena rata-rata jatuh karena uang, mamon, ya. Mamon itu jahat emang, ya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa judge orang juga gitu. Kadang-kadang kita mungkin kita nggak punya kesempatan aja gitu, ya kan. Makanya kita harus benar-benar jaga hati kita. Kedua, rata-rata abuse of power. Wah, gereja udah makin besar, makin terkenal. Wah, itu biasanya mulai deh, ya kan. Mulai laki-laki ya, dosa laki-laki, harta, tahta, wanita gitu kan, ya kan. Abuse of power. Ya, biasanya kalau udah punya power apa yang jadi? Sombong, pride. Kita mulai ngerasa paling hebat deh. Paling bisa, paling jago. Ah, udah bahaya itu. Nah, udah gitu udah yang paling common lagi sexual misconduct. Nah, inilah penyimpangan seks. Udah itu satu paket tuh biasanya. Ya kan? Biasanya leader-leader jatuh karena hal-hal tersebut. Udah kalau udah seks misconduct, udah mulai jatuh situ, udah family pecah dah. Family dissension. Nah, yang paling parah dari semua, ini saya juga baru belajar nih, ada satu bahasa Inggris, complacency. Complacency itu artinya orang yang istilahnya udah di atas angin gitu. Nggak ada yang bisa dibilang, nggak bisa dibilangin lagi. Nah ini yang ngeri nih, banyak leader-leader jatuh karena kenapa? Udah nggak ada lagi yang bisa bilangin. Terlalu hebat kali gitu ya, terlalu di atas angin gitu. Semuanya jago, ya kan? Ini bisa, ono bisa, duit banyak, ini banyak. Oh, udah nggak bisa lagi, nggak ada lagi yang bisa bilangin. Nah ini ngeri. Waduh, ini bahaya ini. Biasanya ini udah tinggal nunggu aja tuh, ya. Incaran iblis tuh, ya kan? Ya kan? Nah, jadi ya 6 area inilah rata-rata leader-leader jatuh. Mau di Alkitab kek, mau yang sekarang kek, rata-rata jatuhnya di hal-hal seperti ini. Oke, next Harry. Nah, ya sekarang kita mau belajar. Ini yang paling penting sebenarnya. Dari semua yang kita mau belajar hari ini adalah yang paling penting. Bagaimana kita bisa finish well. Oke, saya mau beberin cepat aja. Nomor 1, ya, lifelong perspective and learning attitude. Jadi kita harus mempunyai perspektif jangka panjang dalam hidup. Kita mau jadi apa sih gitu loh. Dan terus belajar. Karena kenapa? Ya, kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak punya purpose, kita nggak punya cita-cita, ya udah kita nggak ngapa-ngapain gitu, ya kan? Jadi dulu saya ingat banget mertua saya tuh hobi traveling gitu. Dia sudah ke hampir, dia tinggal 20-30 negara lagi kali belum pergi satu dunia. Pergi udah ke negara-negara yang aneh-aneh lah ya. Udah ke mana? Ke Iran, udah ke Afrika sampai ketemu sama suku-suku tuh sampai dikejar-kejar ya kan. Udah ke Amerika Selatan, ke Amazon kemana. Terakhir dia ke Kutub Utara, ke North Pole. Ya, gila juga tuh. Ke North Pole cuma ngelihat es, bayarnya setengah mampus mahalnya. Naik pesawat, naik kapal nuklir, nancep bendera, pulang udah. Iya, bayarnya gila-gilaan. Tapi ya, dia bilang begini sama saya. Orang itu harus punya cita-cita katanya. Harus punya passion. Kamu mau jadi apa gitu loh. Kamu mau ngapain? Jadi when you die, ya, semua yang kamu mau lakukan terjadi gitu. Nah, ini kita banyak di sini punya cita-cita nggak? Waktu kita mau meninggal, nah,
di makam kita mau ditulis apa gitu. Ya kan? Dulu saya ingat Ahok pernah bilang, nanti kalau saya mati di ini apa di nisannya tulis aja gitu. Apa mati keuntungan dah, gitu aja. Jadi istilahnya mati keuntungan dah, gitu aja dia tulis katanya. Iya, jadi dia artinya emang visinya dia nggak takut mati gitu. Visinya emang udah siap mati gitu, mati keuntungan dah, tulisnya gitu aja katanya. Ya, kita harus punya cita-cita. Waktu kita muda, kita mau, tuh udah dewasa kita mau jadi apa? Kita hidup cuma 70 tahun. Kekekalan kita lebih jauh. Kita punya cita-cita nggak di kekekalan? Kita mau jadi apa gitu loh. Apa kita cuma mau limping aja masuk ke garis finishnya gitu loh. Mungkin ya lumayan lah. Kalau di surga Tuhan masih jadi tukang sapu ya lumayan lah gitu kan pikirannya. Daripada kagak ada gitu. Apa mau minta mahkota? Kalau Paulus sih nggak mau tuh. Dia mau mahkotanya yang gede tuh kalau Paulus tuh. Iya kan? Dia berlari katanya kan. Berlari untuk apa? Mendapatkan hadiah katanya. Wah, kalau Paulus tuh ambisi banget tuh, ya kan? Nggak apa-apa, ambisi dalam Tuhan silakan, ya kan? Ya, saya minta di Tomang chapter ini kita semua juga mau belajar. Kita mesti punya cita-cita dan terus belajar gitu. Kalau kita nggak punya cita-cita, kita nggak terus belajar, pasti kita stuck, pasti kita buntu gitu ya. Oke, yang kedua, nah ini yang kita juga penting nih di Tomang chapter, ya kan? Kita mau terus punya gairah dalam spiritual renewal. Waduh, ini mesti terus-terusan, penting banget. Kalau kita datang tiap chapter member meeting, kita ke mana? Ke outreach meeting, pulang nggak dapat apa-apa, ya sia-sialah pertemuan kita. Kita harus mempunyai renewal terus. Jadi hebatnya firman Tuhan tuh nggak pernah bosen ya. Firman Tuhan itu mau dibaca berkali-kali pun selalu baru gitu. Selalu ada hal-hal yang baru. Nah ini yang harus kita kejar, kita cari gitu. Dan nggak cukup cuma itu, kita mesti punya disiplin gitu. Ya makanya hari ini kita datang hari ini member meeting itu ini bagian dari disiplin kita. Kita mau terus-terusan bersekutu, kita mau rebound Tomang chapter. Nah yang ketiga nih, yang tadi saya bilang tuh orang yang paling sombong itu adalah orang yang tadi yang nggak bisa dibilangin tuh, yang complacency nama bahasa Inggrisnya tuh. Itu orang yang nggak bisa dimentor itu orang kayak gitu tuh. Kita perlu mentor di sini. Wah, kita bersyukur di Tomang chapter mentornya banyak banget, luar biasa gitu. Mentor itu nggak selalu harus orang hebat gitu kan. Dia mau orang yang kita bisa belajar dan dia bisa mau cover kita, mau ngajarin kita. Kita harus banyak gitu ya mentor. Saya mengucap syukur ya, saya di Tomang chapter di sini semuanya mentor-mentor saya ini gitu. Saya diajarin gitu. Ya kan. Walaupun kadang-kadang ya mohon maaf deh. Suka nyontok juga. Muridnya bandel. Iya. Jadi mentoring itu sangat perlu. Saya punya mentor banyak ya. Di kantor juga ada mentor saya. Saya ada mentor di kantor. Lebih muda dari saya. Iya, Fernando Conan. Iya. Iya. Tapi waduh, setiap kali session sama dia luar biasa. Itu orang karyawan saya bisa begini ya gitu. Punya hikmat kayak begini ya. Ya iyalah anak Tuhan. Iya kan? Iya, bingung semuanya gitu. Iya, coach. He's my coach gitu. Dia anak didiknya Pak Yakob juga. Jadi ya saya dididik di kantor sama Conan, ya kehidupan sama Pak Yakob ya lumayan. Di sini ada Pak Dharma lagi ya kan Pak Guru. Itu bagian daripada mentoring. Nah, yang paling penting lagi ya, ini udah paling penting di atas segala-galanya. Kita mesti punya komunitas. Tanpa komunitas kita nggak bakal bisa finishing well. Next, Harry. Nah, saya mau cerita lagi nih yang kemarin kayak di Leo bawain Redwood Tree. Waduh, saya terinspirasi tuh sama khotbah dia tuh. Redwood Tree sampai saya pelajarin di Wikipedia. Redwood Tree itu luar biasa benar-benar. Ya, dia pohon tingginya 150 meter, lebih tinggi dari White House sama itu tuh Statue of Liberty. Kalau Monas cuma 120 meter, ini bisa 150 meter.
iya kan? Tapi, next Harry, next. Tapi akarnya nggak dalam, akarnya cuma 2 meter aja, ya. Tapi lihat dong, akarnya semua saling ngunci satu sama lain, ya. Bukan cuma akar di bawah juga, di atasnya juga ngunci. Gimana mau rubuh gitu, ya kan? Yang lebih luar biasanya lagi, ada satu pohon udah mati, katanya 100 tahun, tapi nggak rubuh-rubuh. Kenapa? Kekunci, ditopang sama teman-temannya, iya kan? Wah, ini benar-benar nih, ini filosofi yang luar biasa, ya. Kalau kita di Tomang Chapter setiap hari kita bisa saling bersekutu kayak begini. This is power, ya. Ini komunal power gitu. Jadi manusia menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita benar-benar sini saling menjaga. Brothers keeper, ya. Brothers keeper. Oke. Nah, ini yang membuat kita bisa finishing well. Ketika kita lemah, ketika kita sedang nggak kuat, teman-teman kita yang bopong kita. Makanya Tuhan ibaratkan kita ini semua sebagai domba gitu ya. Nggak ada domba tinggal sendiri, jalan sendiri. Itu mah kambing, ya kan? Tahu bedanya gembala domba sama gembala kambing nggak? Ada yang tahu nggak gembala domba sama gembala kambing? Bedanya di mana? Jalan di depan, di iya. belakang. Kambing gembalanya di belakang. Nggak bisa jalan depan. Iya, kita domba, betul. Jadi domba itu tahu suara gembalanya. Dia cuma jalan di depan, domba semua ngikut. Kalau kambing itu bandel, jadi mencar-mencar, individual. Gembalanya harus di belakang. Kenapa? Dia harus sabet-sabetin tuh. Iya kan? Kita domba. Iya. Jadi kita domba gitu ya. Kita jalan bareng-bareng. Ya, kalau di laut tuh yang saya demen, kita tuh orka, ya, lomba-lomba, ikan paus pembunuh. Wah, mantep. Wah. Kalau lagi ngeburu anjing laut, wah, udah nggak main-main itu, jago itu semuanya, ya kan? Nah, we must walk in group, ya. Kan ada yang bilang, if you want to go fast, walk alone. If you want to go far, walk together. Ya, kalau kita mau cepet, jalan sendiri loh. Kalau kita mau jauh jalannya, kita harus jalan bareng-bareng. Ya kan? Kita mau finish well together. Oke, setuju? Kita finish well together, harus finish well together. Ya, siapa yang duluan nggak jadi masalah. Ya kan? Emang di Tomang Chapter, ya seringkali jadi bercandaan saya juga. Ngelayat mulu ya Pak ya. Ngelayat mulu, yang mau duluan ya nggak apa-apa. Pokoknya kita finishing well. Punya gatekeeper, yes. Ya, kita harus ini. Nah ini ada next Harry. Nah saya demen nih quote. I don't have lots of friends, but I have the best one because I choose quality over quantity. Kita udah nggak perlu banyak teman lah umur begini, ya. Yang penting teman-teman kita orang-orang yang berkualitas tinggi semua gitu, yang punya frekuensi yang sama gitu ya, punya hati yang sama. Benar-benar kita mau mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, ya. Jadi kita nggak perlu teman banyak-banyak sekarang ini. Saya juga udah kurangin banyak teman sih, ya. Udah saya mulai tinggalin lah teman-teman yang nggak perlu, kontak-kontak yang nggak perlu udah buang-buangin aja. Iya, yang dulu di happy udah nggak ada lagi, udah buang-buangin aja dah, iya kan? Makanya sekarang dipaksanya ke Tomang Chapter lagi kan, mainnya sama yang udah lebih senior gitu kan. Jadi ya diberkati. Oke, next Harry. Ini yang sering saya ngomong. Ya biar ingat terus. Selama kita hidup kita harus live full katanya, ya. Live full, dan waktu kita meninggal kita harus die empty. Ada yang ngerti nggak nih? Nggak ada ya. Nah, bisa bayangin nggak ya? Kalau kita umpamanya pendekar paling hebat gitu ya, wah kungfunya paling jago, ya. Tapi nggak punya murid. Pas dia mati, dia dikubur tuh sama ilmu-ilmunya.
profesor, doktor yang paling jago, bedah jantung yang jago gitu ya. Dia nggak nurunin ilmunya. Dia bukan die empty itu, die full. Ya. Kita harus die empty. Benar-benar kalau kita udah meninggal, kita udah kayak ampas, udah kayak apa? Udah nggak ada apa-apa lagi isinya, semua udah dikeluarin. Ya, saya ingat kalau setiap kali ngomong die empty, saya ingat bapak saya sih. Ya, waktu bapak saya meninggal di mana di Heaven yang lama apa namanya? Atma Jaya, ruang mayat saya lihat dia. Dia ada di apa? Di meja gitu, letakin. Saya pencet-pencet kakinya udah keras gitu. Saya bilang, waduh, saya nangis, saya bilang, my dad die empty. Dia dari nggak punya apa-apa, ngerantau dari Kalimantan ke Jakarta, working hard, ya, sampai akhirnya bisa sekolahin anak-anak ke luar negeri. Pas saya married, ya, saya pikir dia udah waktunya nikmatin dia hidup, kena cancer. Ya, tapi dia selama hidupnya dia sederhana. Dia sampai terakhir bilang sama saya, Benny, papa udah nggak, udah begini aja. Yang papa punya, papa udah kasih semua. Papa udah nggak bisa apa-apa lagi katanya. Ya, bentar lagi papa mau pergi. Ya, waduh, saya bilang my dad die empty. Selalu nih kalau bilang die empty itu saya selalu kepikirannya papa saya. Ya, kita harus waktu kita meninggal, apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan, udah kita lakukan semuanya, sampai nggak ada lagi yang ini, udah tinggal ampas aja gitu loh, udah nggak ada harganya. Waktu bapak saya mau didandanin, saya mau pakein sepatu mahal aja udah nggak bisa, karena kan mau dikremasi, nggak bisa pakai sepatu kulit, mesti pakai sepatu kungfu, tau nggak? Sepatu apa tuh yang kain, Bruce Lee. Oh, aduh, saya bilang papa, semua buat anak, sedih juga sih ngeliatnya. Cuma ya itulah, kita hidup mesti die empty. Buat Tuhan yang kita punya bisa kasih, buat Tuhan kasih semua. Keluarin potensi kita, habisin sampai habis. Itu ya. Jadi dibilang kalau kita hidup kita mesti live full. Kalau kita mati kita harus die empty. Oke. Nah, di sini ada satu video, next. Nah, bisa nggak videonya? Ini ada satu orang yang die empty. Ya, namanya Dick Hoyce. Coba nyalain, Her. Ada suaranya nggak, Her? Ada suaranya nggak, Her? Ya, ini orang Batak. Pernah ada lihat? Punya anak cacat. Ya, dari kecil tuh kayak lumpuh. Whose words alone can catch a falling star. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation
Wah, normal. Let all creation testify. Let this life with the lead cry. I know my Redeemer. He lives to take away my shame, and He lives forever. I'll proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave. But now He's alive, and there's an empty grave. And I know my Redeemer, He lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life with the lead cry. I know my Redeemer. I know my Redeemer. I know my Redeemer lives. I know my Seperti Bapa kita di surga. Amin. 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 Ya, next Harry. Sayangnya jagoan kita di Coast ini udah meninggal ya. Tahun lalu ya. Umur 80. Tapi dia finish strong. Ya. Luar biasa. Dia finish strong. Oke. Jadi kita semua pengen ya kayak dia ya. Nomor satu, kita harus punya visi jangka panjang ya, dan punya attitude buat terus belajar. Kedua, kita harus punya spiritual renewal ya. Tiap hari kita harus punya spiritual renewal, dibaharui terus. Ketiga, kita harus terus dimentor ya, dan punya community ya. Next Harry. Dan pada akhirnya ketika kita pulang ke surga, our boss, our God, our master akan ngomong gini ke kita. Well done, good and faithful servant. Ya. You were faithful in a few things, I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Masuklah dan nikmatilah kenikmatan bersama-sama dengan Tuanmu. Oke. Mungkin kita udah waktunya ya, kita doa aja. Apa mau diskusi dulu? Udah jam malam ya. Oke, kita doa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sangat singkat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah kehendak-Mu untuk kami semua bisa finish well Tuhan. Untuk kami semua bisa masuk ke garis akhir dengan baik Tuhan. Tuhan, kami tahu kami semua nggak sanggup, nggak mampu Tuhan. Tanpa pertolongan dari Engkau Tuhan. Tanpa pimpinan dari Engkau. Kami berdoa Tuhan agar semua kami Tuhan yang ada di tempat ini dan terlebih lagi di Tomang Chapter dan di Full Gospel Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal Tuhan. Dan tidak ada satupun yang murtad Tuhan. Semua masuk Tuhan ke garis akhir dengan baik. Dengan strong Tuhan. Tidak ada satupun yang disqualified Tuhan. Tuhan berdoa untuk bulan-bulan ini Tuhan. Biarkan kami semua mau membuka hati dan pikiran kami. Kami mau belajar dari Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang terus berikan kami
wahyu-Mu, remah-Mu Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh dibukakan Tuhan. Dan kami mau terus belajar Tuhan. Untuk kami Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu yang baik dan yang setia. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini, untuk member meeting kami. Terima kasih untuk doa-doa, untuk setiap firman yang kami boleh dengar. Biarkan semuanya Tuhan boleh memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Amin ya.